tertentu. Kemudian kalau kita lihat di sebelah sini ada kuda-kuda dua. Ini juga ada kuda-kuda dua. Karena apa? Modelnya mungkin sama, tapi lebarnya mungkin agak kecil. Ini lebarnya lebih lebar. Ini lebarnya lebih kecil. Ini juga ada kuda-kuda lagi. Ya, kuda-kuda ini menumpu, dipakai untuk menumpu jureh-jureh. Ini digunakan untuk menumpu jureh. Setelah usuk gitu. Ini ada noknya, ada ini dari kayu pamper ya. Ini bukan kayu jati tapi kayunya kayu pamper. Adik-adik harus bisa melihat, oh ini ada jureh luar kayu pamper pakai ukurannya 8/12. 8/12 ini artinya apa? Kayunya tersebut punya dimensi 8 cm, ke bawahnya 12 cm. Ya, dimensi kayu 8/12. Lesplang papan 330, maka papannya ini punya dimensi 3 cm dan 30 cm. Jadi tipis. Lesplang itu kan tipis tapi panjang. Ini jureh dalam, ring balek beton bertulang. Ring balek yang hitam-hitam ini jadi menumpunya itu di ring balek yang hitam ini. Kuda-kudanya juga menumpunya ke situ. Ya. Nanti kan adik-adik sudah diberi informasi oleh di mata kuliah SU1. Nah, ini contoh dari rencana kuda-kuda. Contoh-contoh rencana kuda-kuda. Ini kuda-kudanya modelnya seperti ini. Kuda-kudanya 12 meter. Ini setiap 2 meter ada kayu-kayu pendukungnya. Jadi model kuda-kuda kayu seperti ini. Kalau kuda-kuda baja beda lagi. Ini dari atas ke bawah ini. Kalau baja. Nah, adik-adik harus membuat detailnya. Detailnya ini, detail yang di sini detail A. Sambungannya seperti apa? Itu yang dibuat detailnya. Kemudian di tengah ini, sambungan di sini seperti apa? Kayu-kayunya itu. Contoh-contohnya seperti itu. Nah, ini yang lebih jelas. Kalau kuda-kudanya seperti ini kuda-kuda yang paling mudah ya, paling simpel. Maka sambungan di nomor 1 ini seperti apa? Ini detail 1. Di sini ada kolom, kemudian di sini ada balok tembok, kemudian di sini ada tusuknya, di sini kuda-kudanya ini. Ini kuda-kudanya. Ini kayu kuda-kudanya. Yang di sini nomor 2 ini detail 2A detailnya. Bagaimana cara nyambung kayu? Di sini ada kelos, ada yang namanya kelos. Kemudian ini ada gording. Kenapa kok ada kelos? Supaya apa? Gordingnya ini tidak melorot. Karena kayunya ini kan miring. Supaya gordingnya ini tetap posisinya, maka harus ada takian. Takian ini dikeruk sedikit gini, ditake, ini dimasukkan sehingga tidak goyah. Posisinya bisa tetap. Kemudian di atasnya baru ada usuk, setelah itu ada reng. Nah, ini adik-adik harus tahu. Jadi kalau membuat bangunan, ya, tidak hanya bisa merancang, tapi juga mengerti bagaimana detail-detail dari sambungan-sambungan tersebut. Nah, ini bagian atas. Bagian atas itu bagian puncak yang nomor 3 ini. Bagian atas namanya bubungan.
Ya, ini kuda-kudanya tadi. Kuda-kuda ini kan segitiga, jadi ini harus ada klemnya. Ada klemnya. Cobalah nanti adik-adik mengamati di sekitar kuda-kuda itu seperti apa. Ya, di sini ada klem dari besi, di sini dibuat ada murnya. Caranya masuk ini pakai purus gitu. Ini usuknya ada, kemudian di sini papan hubungan, setelah itu di sini ada usuk. Nah, itu nanti di sini masih ada tambah gentengnya, genteng hubungan. Genteng hubungan membuatnya dipakai semen. Kalau hubungan dilem pakai semen. Nah, ini juga seperti ini, sambungan kuda-kuda. Kayu itu biasanya ini panjangnya ini, seandainya ini 6 meter, maka kayu di pasaran yang panjangnya 6 meter itu sulit didapat. Kecuali dulu waktu masih zaman simbah-simbah kita, itu kayu 6 meter masih mudah karena hutan-hutan itu masih banyak dan kayunya panjang-panjang. Tapi kalau sekarang paling 3 meteran. Maka kalau ini membuat kayu yang 6 meter, maka harus ada sambungan di tengah. Nah, sambungannya kayak apa? Seperti itu. Coba kita lihat sambungan yang nomor 4. Nah, ini sambungannya. Kita lihat yang bawah, ini kayu A, yang ini kayu B. Ini disambungnya, ditakik begini. Nakiknya tidak lurus begini. Kalau lurus begini, melorot semua. Tapi ini ada yang turun, kemudian ada yang naik lagi, seperti dikunci ya. Jadi kalau membuat ini purusnya itu dikunci. Ada yang turun, ada yang naik. Ini juga begitu. Di sini juga dikunci. Seperti itu. Setelah itu dimur baut. Gitu. Nah itu kira-kira materi dari saya seperti itu. Nanti bisanya adik-adik mengerti kalau adik-adik menggambar atau mengerjakan. Kalau belum menggambar atau belum mengerjakan, mungkin belum begitu paham tingkat kesulitannya. Gitu. Ini saya stop share. Nah, seperti itu adik-adik. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini Pak Andika ya. Andika. Nggih, Bu Nur, ngapunten terlambat tadi ngehang, Bu. Saya buat co-host ya Pak Nggih. Nggih. Hanya satu, Pak? Saya 2, Bu. Ada 2 akun. 2 akun. Satunya dia. Yang ya ini sudah co-host. Yang satunya lagi mana ya? Di bawah. Apa ini sudah bisa? Sudah bisa seandainya panjenengan mau share atau apa? Mau menambahkan? Jarang sakit, Bu. Oh, belum bisa. Mana ya? Ada lagi di mana? Mungkin di bawah nggih, Bu. Ini sudah sampai bawah. Oh, ada lagi. Nah. Mudah-mudahan sudah bisa. Ya, sampun Bu Nur. Ya. Matur nuwun. Ya. Nah, ini adik-adik
materi dari saya sekilas seperti itu. Yang pertama tadi saya memberikan contoh-contoh gambar potongan, contoh-contoh tugas adik-adik yang masih bermasalah, ya, ada yang kurang benar di sini, kurang benar di sini, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini tadi saya share tentang contoh membuat rencana pondasi dan detailnya, rencana pintu jendela dan detailnya, rencana atap dan detailnya. Nah, karena yang saya berikan itu mungkin masih kurang karena adik-adik juga baru saja tahu, oh seperti itu, maka butuh penjelasan tambahan, butuh penjelasan yang lain dari Bapak Andika. Monggo Bapak Andika silakan menambahkan penjelasan-penjelasannya. Monggo. Matur nuwun Bu Nurjayanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan, saya akan menambahkan dari penjelasan Bu Nurjayanti yang sebenarnya sudah cukup karena Bu Nurjayanti sudah memberikan contoh-contohnya dan kawan-kawan sudah memiliki contoh gambar untuk disalin. Saya akan menambahkan penjelasan berdasarkan materi presentasi dari Bu Nurjayanti. Yang pertama berkaitan dengan pondasi. Nah, pondasi ini adalah pondasi menerus ya, kawan-kawan. Ya, pondasi menerus untuk bangunan satu lantai. Besok kalau di stupa 2 dan kawan-kawan akan ketemu dengan struktur konstruksi 2, gambar pondasinya ada tambahan karena ada pondasi cakar ayamnya gitu ya, untuk kolom yang besar agar bangunannya bisa bertingkat gitu ya. Tadi sampaikan Bu Nurjayanti ya, ini ada kolom praktisnya yang kotak-kotak warna putih pertemuan itu kolom praktis yang mengikat dinding gitu ya. Nanti kolom struktur itu lebih besar dia karena dia harus menopang lantai di atas. Penggambarannya nanti kawan-kawan akan pelajari di struktur konstruksi 2, nanti akan dipelajari bedanya bangunan satu lantai dengan 2 lantai atau lebih gitu. Nanti di stupa 3 bangunannya sudah 4 lantai. Stupa 4 sudah sampai 15 lantai. Nah, sehingga pondasinya nanti berbeda kawan-kawan. Ya. Jadi bentuk pondasi pertama ditentukan dari seberapa besar beban yang harus ditopang oleh bangunan. Nah, gitu. Bangunan 1 lantai, 2 lantai, 4 lantai, 15 lantai, pondasinya berbeda-beda. Gitu. Jadi gambarnya juga beda. Gitu ya. Kita fokus yang 1 lantai dulu sehingga Bu Nurjayanti menampilkan gambarnya yang 1 lantai. Kemudian yang kedua juga pondasi berkaitan dengan kondisi tanah. Karena pondasi itu dia harus digali ke bawah sampai menemukan tanah kerasnya. Nah, pada umumnya kita di Indonesia cukup menggunakan pondasi batu kali yang menerus. Kenapa disebut pondasi menerus? Karena pondasi itu di sekeliling dinding. Ya. Jadi di mana ada dinding, di situ ada pondasi. Termasuk teras, walaupun teras tidak ada pondasi, tidak ada dindingnya, tetapi teras digunakan untuk berkegiatan, kumpul-kumpul, ya orang duduk di sana. Apalagi kalau terasnya digunakan sekalian untuk tempat olahraga, gitu. Nah, di teras juga ada pondasinya. Gitu. Walaupun tidak ada dindingnya, tapi digunakan untuk kegiatan. Di atasnya nanti harus ada lantainya, gitu. Agar lantainya dia tidak gerak-gerak, dia harus diikat dengan pondasi ke bawah. Gitu, ya. Dan kenapa disebut batu kali?
Ya, karena pondasinya dari batu kali ini kawan-kawan, jangan lupa kalau membuat gambar pondasi ada keterangannya ya, mana tanah uruknya, mana batu kalinya gitu ya, mana pasirnya, itu dikasih keterangannya, bukan hanya gambar gitu ya, bukan hanya gambarnya tapi harus juga ada keterangannya gitu. Walaupun orang-orang di lapangan sudah paham, tetapi dalam standar gambar, kelengkapan gambar itu harus ada keterangan itu, ya, bahannya. Ya. Nanti ada juga pondasi, kalau tanahnya berbeda, dia pakai pondasinya sumuran. Pondasi sumur digali ke dalam, walaupun bangunannya satu lantai, itu tergantung kondisi tanah. Dan penggambarannya berbeda. Nanti kawan-kawan pelajari di struktur konstruksi 1 atau 2 itu ya, kalau tidak salah ingat. Kita yang standar dulu, yang rata-rata rumah teman-teman yaitu menggunakan pondasi menerus batu kali, rumahnya satu lantai, dan kondisi tanahnya pada umumnya di Indonesia cukup dengan pondasi menerus batu kali ini. Dalam penggambarannya memang dia bentuknya seperti trapesium begini ya, dalam penggambarannya seperti ini, kecuali nanti kalau pondasinya bersebelahan dengan dinding tetangga. Ini seperti tadi dikatakan Bu Nurjayanti, kita nggak boleh gali ke lahannya orang, ya, tidak boleh gali di lahannya orang, sehingga pondasinya juga setengah gambarnya. Nah, itu harus diperhatikan desain pondasinya. Nah, sebelum nanti gali membangun pondasi itu nanti ada orang sipil yang biasanya akan ngecek butuh kedalamannya berapa meter atau berapa sentimeter. Nah, itu untuk kepastiannya, itu kemampuannya orang sipil. Kita di arsitektur ya hanya harus tahu paham logikanya gitu ya kawan-kawan. Pondasi bentuknya seperti ini. Walaupun nanti di lapangan tidak persis begini kawan-kawan ya. Tidak persis trapesium begini ya, karena kembali lagi tergantung kemampuan tukang di lapangan. Seringkali dulu waktu saya masih di proyek lapangan ya tukang buat pondasinya kotak gitu saja, nggak trapesium begini ya, karena kembali lagi kemampuan mereka bekerja di lapangan begitu ya. Itu yang pertama, harus ada keterangannya, kelengkapan gambarnya, ada nama bahannya, kemudian ada dimensinya ya sampai kedalamannya. Nah, nanti tukang-tukang itu biar dia paham harus galinya berapa dalam gitu ya. Karena di lapangan setelah ditarik boplang gitu ya, batas-batas ruangnya ditarik pakai tali dengan kayu itu, nah di sanalah bangun pondasi nanti, baru digali gitu. Kedua, untuk penggambarannya kawan-kawan harus memperhatikan tebal tipis garis, kembali lagi tebal tipis garis, karena ketika membuat detail pondasi ya, maka dia gambarnya potongan. Yang terpotong, garis tanah yang terpotong, dia tebal sekali pakai 0,4 nah, gitu. Dan lebih tebal daripada itu. Disesuaikan dengan gambar potongannya, tebal garisnya ya. Garis potongan tanah itu yang bawah ini ya, itu 0,4 atau lebih tebal. Gitu ya. Sementara untuk gambar potongan yang lain 0,2. Ya, ini kan batu kalinya terpotong ini ya. Sluvnya terpotong, itu 0,2. Sementara yang lainnya bisa 0,1, bahkan arsiran-arsiran itu lebih tipis dari 0,1 ya. Jadi gambar itu menunjukkan mana bagian yang terpotong, mana bagian pelengkap dan lain sebagainya. Bagian terpotong tanahnya lebih tebal, pondasi yang terpotong dia 0,2, selain itu 0,1 atau lebih tipis. Termasuk tulisan-tulisan ini kalau bisa lebih tipis dari 0,1, lebih tipis lagi. Yang penting bisa terbaca. Ya, agar gambarnya nggak semuanya tebal hitam begitu ya. Memang agak susah sekarang ngecek pondasi, kecuali kawan-kawan cari proyek di sekitar rumah teman kawan-kawan ya, lagi gali pondasi atau lagi bangun pondasi. Nah, kawan-kawan akan bisa belajar logika gambar itu dari sana. Ya. Begitu sebenarnya cara belajar yang enak gitu ya. Kalau ada di sana lagi gali pondasi, kawan-kawan sudah punya contoh gambarnya, atau di lapangan minta izin lihat contoh gambarnya, sambil diperhatikan, oh gini caranya
bangun pondasi sambil mempelajari kok ada gambar yang begini di lapangan apa maksudnya, gitu. Itu ya, untuk rencana dan detail pondasi. Kemudian untuk rencana dan detail pintu dan jendela sudah jelas disampaikan Bu Nurjayanti. Apa kebutuhan kita? Ya, pertama agar sesuai dengan desain. Ya. Kalau kawan-kawan tidak mau membeli pintu dan jendela yang sudah jadi, ya, semuanya terdesain secara khusus gitu ya. Tidak beli yang produk-produk pabrik segala macam, ya semuanya harus digambar. Toh walaupun nanti yang mengerjakan adalah pihak ketiga gitu, kawan-kawan nyari tukang ahli jendela dan kayu, nah, tapi tetap harus bawa gambar desain toh ke mereka. Pak, tolong gambarkan saya ini, ya, berapa jenis, berapa buah, nah semuanya harus ada gambarnya beserta dengan ukurannya. Gitu ya. Jadi berapa banyak jenisnya, nah itu semua harus dibuat. Ya, seperti tadi disampaikan Bu Nurjayanti. Dan di dalam gambar ini, ya, mana yang P1, mana P2, segala macam itu harus jelas dan dibuatkan gambar detailnya. Sehingga nanti buat RAB-nya juga kawan-kawan akan mudah kalau sudah punya gambar ini. Termasuk gambar rencana dan detail ini semua untuk memudahkan kawan-kawan buat RAB di mata kuliah manajemen proyek yang juga diampu oleh Ibu Nurjayanti. Jadi berapa biaya pondasi, nah itu bisa dihitung kalau dengan ada gambar rencana pondasi dan detail pondasi untuk mengukur volume salah satunya. Begitu juga untuk berapa harga jendela dan kayu. Berapa banyak tipe jendela dan berapa buah jendela dan kayu. Jendela dan pintunya. Gitu ya. Walaupun nanti ini yang mengerjakan pihak ketiga gitu, tukang spesialis jendela dan pintu gitu ya. Apalagi kalau pakai kayu gitu. Kalau di kota sudah agak susah sekarang, agak-agak kepedesaan sekarang untuk tukang spesialis kayu untuk jendela dan pintu. Kalau yang dari aluminium, dari produksi pabrik sekarang sudah banyak itu gambar-gambarnya di semacam supermarket bangunan. Itu kawan-kawan silakan main-main ke sana gitu, supermarket bangunan, minta brosur-brosurnya. Di sana ada contoh gambarnya, itu enak itu. Dan besok kawan-kawan kalau merancang ya tinggal punya kumpulan brosur itu tinggal dipakai referensi. Oh, ada jendela pintu dari produk A. Saya butuh sekian, harganya sekian, misalnya di si B ya gitu. Jadi kawan-kawan silakan kumpulkan brosur sekarang ya. Karena setiap produsen itu dia punya spesifikasi dan desain pintu dan jendelanya masing-masing. Jadi besok kawan-kawan kalau ingin jadi arsitek, punya konsultan, harus banyak mengumpulkan brosur. Satunya brosur pintu dan jendela. Ya. Nanti banyak ada brosur pintu dan jendela pun kadang-kadang gagangnya itu dijual terpisah. Ya. Gagangnya itu sendiri ada produsen yang lain. Gagangnya beda, kuncinya beda. Ya. Apalagi kalau sekarang pakai sensor segala macam itu juga alatnya beda. Nah, itu tergantung nanti desain menentukan gambar, gambar pasti ujung-ujungnya pada rencana anggaran biaya. Jadi cara saya dulu main-main ke supermarket bangunan itu minta brosurnya. Pura-pura aja nanya, Pak saya punya proyek nih, tolong bagi brosur gitu. Ya. Nah, toko-toko bangunan, kalau dulu zaman saya masih sering ke toko bangunan, sekarang sudah banyak supermarket bangunan yang besar-besar itu, kawan-kawan bisa main-main ke sana. Ya. Nanti akan diberikan semua contoh-contoh gambar produknya untuk detail jendela dan pintu yang mereka jual. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian belajar gambar, sekalian belajar, oh ternyata banyak desain jendela dan pintu yang dijual. Gitu. Kecuali kalau kawan-kawan mau buatnya customize, ya gambar sendiri, cari tukang sendiri, nanti tukangnya harus diberikan gambar yang lengkap agar tidak salah desain, gitu ya. Termasuk di dalam gambar
detail pintu dan jendela ini agar lebih lengkap harus ada keterangan bahannya kawan-kawan ya. Pakai kayu apa ya, pakai kaca apa, kacanya ketebalan berapa gitu ya. Apakah kacanya ini kaca patri atau kaca biasa atau kaca jenis apa gitu. Nah, itu semuanya harus diberikan keterangan gitu ya. Keterangan bahannya agar orang di lapangan membuatnya mudah gitu. Tadi disebutkan Bu Nurjayanti kupingan, mungkin kawan-kawan nggak tahu karena di rumah bagus ya, rapi gitu. Ternyata ada kupingannya, ya. Terus di bawah ini juga di bawah pintu ada jangkarnya, ada besinya nancep ke dalam. Kalau nggak percaya itu coba di kamarnya kawan-kawan dibongkar gitu ya. Minta izin orang tua, Pak, Ibu, saya mau belajar menggambar teknik, benar nggak ada kupingannya? Coba dibongkar gitu. Jendela pintunya itu ada kupingan di atas jendela. Di atas jendelanya itu atas bawahnya ada kupingan. Kalau pintu di atas ya di bawahnya itu ada kayak jangkar. Bisa sekalian dicabut itu ya. Kalau mau gitu. Belajar, oh ternyata gambarnya begini, barangnya begini. Nah, sama gitu ya. Jadi logika gambar itu mengikuti logika teknis pemasangan di lapangan, salah satu pendekatannya. Kenapa butuh kupingan? Ya untuk megang biar bisa dimasukkan ke dinding, biar tidak roboh kusennya. Nah, untuk rencana atap, kalau dulu pakai atap kayu itu kan kuda-kuda berdasarkan bentangan, gitu. Nanti dipelajari di struktur konstruksi. Ya. Bentangan 2-6 berapa, bentangan lebih daripada itu, beda-beda ini bentuk desain kuda-kudanya beda-beda. Ya. Itu tukang di lapangan tuh sudah pintar sekali kawan-kawan. Ya. Kita hanya harus menyediakan dokumen gambarnya, mereka sudah mengerti apa yang harus dikerjakan. Begitu. Kapan menggunakan kuda-kuda bentang 2, bentang 4, bentang 6, sampai 8, 10, 12, segala macam, nah itu tergantung desain atap. Jadi desain atap atau rencana atapnya mau seperti apa. Semakin rumit, ya, berarti akan membutuhkan kuda-kuda semakin banyak seperti ini. Ini kalau kita masih menggunakan kuda-kuda atau rangka atapnya dari kayu. Ya. Kalau kawan-kawan sekarang masih menempati rumah yang rangka atapnya dari kayu, silakan naik ke atas plafon. Itu cara belajar paling mudah. Ya. Pinjam tangga, terus naik ke atas plafon. Dilihat itu kuda-kudanya, oh kuda-kuda begini bentuknya. Dan jangan lupa di dalam detail kuda-kuda, juga detail atap, ya ada penjelasan, bukan saja posisinya sebagai usuk, reng, atau sebagai gording, tapi juga dia harus menjelaskan ini pakai bahan apa, kayu apa. Gitu ya. Silakan naik ke atas kawan-kawan. Nanti akan tahu, oh ini kuda-kudanya di pertemuan atap. Nah, sehingga tadi dijelaskan Bu Nurjayanti, kawan-kawan paham kuda-kuda di pertemuan atap itu maksudnya seperti apa. Ya, ada gording, ya. Mana yang namanya gording itu nanti cek gambarnya, ini gording naik ke atas atap. Oh ternyata yang ini namanya gording. Tadi kata Bu Nurjayanti, agar gordingnya nggak melorot, dia harus dimasukkan sedikit. Nah, bagian mananya yang masuk, mana usuknya, mana rengnya. Bahkan di antara usuk dan reng itu biasanya kalau rumahnya bagus ya ada apa untuk lapisan panas, ya, suara, dan ada lapisan biar nggak merembes ke bawah airnya segala macam. Ya. Nanti itu juga harus tergambar, lapisan-lapisan itu harus tergambar. Gitu ya. Kawan-kawan silahkan naik. Itu cara belajar yang paling mudah. Gitu ya. Sekarang dengan teknologi modern itu sudah banyak sekali pihak ketiga atau developer rangka atap baja ringan. Wah, itu memudahkan arsitek itu merancangnya. Kita kalau mendesain, nanti tinggal ke mereka, saya maunya atapnya begini. Tolong digambarkan dan dihitungkan, mereka sendiri nanti gambar dan hitung. Tetapi kita sebagai arsitek harus tahu gambarnya dan bisa menggambar. Walaupun nanti di proyek akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain. Ya. Sekarang developer pihak ketiga untuk
atap baja ringan itu sudah banyak sekali. Mereka nanti akan membantu menggambarkan, menghitungkan sampai keluar biaya, sampai mereka nanti yang akan masang. Gitu. Selain di lapangan nanti tukangnya lebih sedikit, ya, dan harganya bisa lebih murah. Kalau rangka atap baja ringan itu berbeda, tadi disampaikan oleh Bu Nur Jayanti. Ya, beda. Ya, kalau rangka atap kayu ada kuda-kudanya, ada gording, ada usuk, ada reng, segala macam. Kalau atap-atap baja ringan lebih sederhana, tetapi dia nanti kuda-kudanya tuh mepet semua. Gitu. Ya, rangkanya mepet semuanya. Kita belajar yang kayu dulu ya, sehingga kawan-kawan diharapkan punya contoh gambar yang rangkanya kayu, rencana atapnya dari kayu untuk belajar, karena kayu itu yang standar, yang dasar. Kalau kawan-kawan sudah menguasai yang kayu itu, besok merancang jenis atap model apapun itu lebih mudah logikanya dipahami. Ya, untuk belajar yang baja ringan, yang kayu menjadi dasar. Karena yang baja ringan itu hanya pengembangan yang kayu. Gitu. Jangan sukanya mahasiswa itu pengen atapnya datar semua. Ya gampang, gambar atap datar itu gampang. Yang penting kemiringannya 2-5 derajat gitu, biar airnya bisa ngalir. Ketebalannya ada hitungannya sendiri. Ya. Tapi gampang gambarnya, hanya potongan, hanya garis lurus saja. Jangan ya. Apalagi kita di iklim tropis, kita punya tuntutan atap itu salah satu fungsinya untuk cepat mengalirkan air ke bawah. Ya. Salah satu atap yang ampuh untuk iklim tropis, pelana dan limasan. Karena curah hujan kita tinggi. Selain itu juga terik matahari kita juga panjang. Gitu ya. Dua atap itu yang sebenarnya sangat bagus di iklim kita. Sehingga kita harus belajar dua model atap itu, pelana atau limas. Dan pengembangannya ya joglo dan segala macam. Atap tumpang dan segala macam itu pengembangan. Cara belajar paling mudah, naik ke atap. Nah, kalau rumahnya sudah pakai baja ringan, nah cari tetangga atau teman yang rumahnya masih pakai kayu, nah silakan. Nah, itu bisa dipelajari, minta izin orang tuanya dipelajari. Itu cara belajar paling mudah kawan-kawan untuk memahami gambar dengan kondisi nyatanya itu seperti apa. Sehingga gambar nanti bisa lebih mudah difahami. Gitu. Kira-kira demikian dari saya Bu Nur Jayanti dan kawan-kawan. Allahu a'lam, silakan kalau ada ya diskusi. Tadi ada yang mau tanya, silakan. Tadi di chat apa Faisal Yasid itu pengen tanya. Kalau untuk rencana pintu dan jendela, notasi dindingnya digambarkan atau tidak? Tidak harus, jadi tidak wajib. Yang penting letak pintu dan modelnya. Boleh dikasih notasi, boleh di garis hitam, itu boleh. Begitu adik. Oke, ngaten Pak Andika. Kalau untuk membuat rencana pintu jendela, notasinya tidak harus lengkap dengan dindingnya harus begini, dikasih garis hitam saja boleh. Kalau mau dibuat notasinya ya silakan. Tapi yang dipentingkan adalah bagaimana adik memberikan notasi pada jendela dan pintunya. Yang ini P1, yang ini P2, yang ini C1, C2, itu yang dipentingkan itu. Untuk rencana. Ya, Dek, cukup Faisal Yasid. Kemudian Pak Andika, kita itu akan ujian tanggal 17 Januari. Kalau tanggal 17 Januari ujian, kita masih punya waktu tanggal 3 dan 10 Januari. Tapi 10 Januari itu sebetulnya sudah masa minggu tenang. Nah, jadi kita punya
1 atau 2 minggu lagi, gitu Pak. Nggih. Siap Bu. Jadi bagaimana dengan tugas anak-anak mahasiswa ini? Jadi mereka sampai dengan tanggal 10 itu sudah harus menggambar lengkap Dina tampak potongan detail perspektif. Yang perspektif itu di pertemuan ke-14 di psikologi sudah saya berikan tutorialnya. Meskipun belum lengkap nanti saya tambahin. Jadi mungkin kita masih Zoom 1 kali lagi begitu ya Pak? Nggih, Bu. Dan sepertinya untuk gambar perspektif kita juga dibantu dengan mata kuliah menggambar arsitektur nggih Bu, sehingga kita tidak kita akan terbantu sekali dengan materi dari menggambar arsitektur. Ya, kita jadi bisa fokus dengan gambar yang lain begitu Bu. Khususnya gambar potongan ini masih banyak ya. Potongan ini mahasiswa masih banyak yang salah. Jadi kita memberikan waktu lagi untuk perbaikan gambar potongan. Banyak yang ini masih ada pertanyaan lagi ya. 1 pertanyaan. Untuk kuda-kuda apakah wajib pakai kuda-kuda kayu? Wajib. Karena untuk pertama kali yang kita pelajari adalah kuda-kuda kayu. Sebelum nantinya kita tahu material yang lain dari baja dan lain-lain. Kemudian saya memberikan keringanan karena ini ada rencana dan detail itu 3. Kalau rencana pondasi wajib, adik-adik harus tahu semua. Rencana pondasi dan detailnya silakan dibuat. Kemudian rencana pintu jendela dan detail sama rencana atap dan detail itu adik-adik boleh pilih. Kalau adik-adik membuat rencana pintu jendela, tidak usah membuat rencana atap dan detailnya. Kalau memilih membuat rencana atap dan detail, tidak usah menggambar rencana pintu jendela dan detailnya. Gitu adik-adik. Jadi keringanannya itu jadi tidak usah semua. Yang pondasi itu wajib karena harus tahu. Kemudian yang pintu jendela dan atap salah satu saja. Jadi kalau ini potongan sudah selesai, adik-adik tinggal membuat 2 rencana tersebut dan perspektif. Gitu. Sama memperbaiki Dina, kalau ada gambar-gambar taman, ya itu tamannya dibuat yang bagus. Jangan gambar tamannya malah jelek. Kita sudah belajar di arsitek selama beberapa bulan, ya hampir 1 semester, mestinya gambarnya sudah menjadi lebih bagus. Begitu Pak Andika dan adik-adik sekalian. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kolom chat sudah tidak ada. Jadi minggu depan kita masih Zoom 1 kali lagi, no pripun Pak Andika? Nggih Bu, lebih baik sekali lagi Bu. Sekali lagi, setelah itu konsultasi dengan dosen masing-masing dan kelayakan. Kelayakannya tanggal 10 Januari itu sebelum ujian, karena ujiannya tanggal 17. Jadi diharapkan tanggal 10 Januari gambar adik-adik sudah lengkap. Sekarang masih tanggal 27 Desember, masih ada waktu 2 minggu. Masih ada waktu 2 minggu untuk memperbaiki. Denah kan sudah ada, tampak sudah ada, potongan sudah, nanti masih ada yang salah-salah ya tinggal ganti. Kemudian rencana, kalau denahnya sudah ada kan rencananya ya gampang. Dan perspektif. Perspektif bisa dicicil dulu. Materinya ya kan, pasti sudah Bu di menggambar arsitektur.
Sudah Bisa mulai bisa dikerjakan ya. bisa langsung dikerjakan itu, nanti tinggal diupload, tanyakan sama dosennya ini sudah benar belum perspektifnya gitu. Atau kalau adik-adik ngambil dari internet itu kan sudah ada perspektifnya, tinggal mencontoh. Kira-kira apalagi Pak yang masih perlu dibicarakan? Cukup dari saya, Bu Nur. Oh, cukup. Ya, dari saya juga cukup. Adik-adik ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Bu Nur. Kalau dari saya tadi menggambar rencana dan detail pondasi wajib, sementara untuk jendela, pintu, dan atapnya opsional ya, Bu. Opsional, ya. Oke. Tapi kalau saya, kawan-kawan, prefernya itu cobalah belajar atap gitu ya, karena itu yang agak rumit. Jadi pondasi dan atap gitu. Kalau rencana pintu, jendela itu insya Allah lebih mudah. Atap itu agak rumit. Ya, pondasi itu wajib, atap itu agak rumit sehingga harus dipelajari lebih keras lagi, gitu. Harus lebih baik lagi. Ya, caranya karena, naik ke plafon, silahkan. Iya, ya karena kalau tidak tahu atapnya mungkin adik-adik gambarku ini nanti jadinya bagaimana kalau atapnya saja masih bingung, gitu kan ya. Dan itu kendala di stupa 1 begitu rata-rata, Bu Nur. Kendalanya atapnya agak susah. Atapnya susah. Apa kita tentukan saja, Pak? Langsung ditentukan saja atap dan ini. Nggih, boleh Bu. Pondasi dan atap begitu saja. Pondasi dan atap. Kalau pintu dan jendela kan mungkin masih banyak literatur, tinggal ngambil bisa. Ya. Jadi setelah potongan, adik-adik membuat rencana pondasi dan detailnya, dan rencana atap dan detailnya, gitu. Dan jangan atap yang datar. Kalau atapnya datar, orang anak detile. Dan kemarin ada mahasiswa yang membuat potongan, garis potongan itu ada di tengah-tengah tembok. Kemarin sudah kita berikan penjelasan, jangan membuat garis potongan di tengah-tengah tembok, nanti tidak bisa lihat apa-apa, lihatnya semen saja. Tadi ada yang salah seperti itu. Jadi ini kita membuat tugas lagi sehingga mahasiswa bisa kirim dengan batas waktu tanggal 10 Januari, dan tanggal 10 Januari itu kita buat Zoom terakhir. Oh, Zoom terakhir tanggal 3 Januari, tanggal 10 ini Zoom terakhir minggu depan. Tanggal 10 ini untuk kelayakan. Oh, ini izin lagi untuk ketentuan drawing pen dalam menggambar rencana pondasi, pintu, jendela, detail bagaimana. Tadi sudah diberikan penjelasan sama Pak Andika. Yang terlanjur pakai atap baja ringan bagaimana? Kita kan sudah bilang belum boleh pakai baja ringan. Monggo Pak Andika. Nggih, kita kawan-kawan kita belajar yang paling dasar dulu ya. Atapnya pakai kayu, kuda-kuda kayu, limas atau pelana. Lebih baik kawan-kawan kalau punya yang desain limas itu bagus, karena di sana ada jurainya, gitu. Belajar menggambarnya nanti. Kita dasar dulu. Nah, bagaimana kalau sekarang gambarnya dengan baja ringan? Ya, karena kalau sudah mengganti gambar itu sudah terlalu jauh. Nah, coba didesain pakai rangka kayu atapnya itu, ya, pakai struktur kayu. Dan saya rasa materi dari struktur utilitas sudah bisa mengikuti penggambaran atap. Nah, silakan kawan-kawan, kalau yang atapnya pakai baja ringan, coba digambarkan
kayunya. Ya. Coba digambarkan strukturnya gitu ya, dari kayu. Coba didesainkan sebagaimana materi dari struktur utilitas 1. Begitu. Ini menyambung Bu, ada yang bertanya khusus kelas CD, ya saya sedang mempersiapkan review untuk gambar potongan yang khususnya untuk kelas C dan D. Ya, nanti bisa dipantau, saya informasikan kembali. Ya, belum semuanya saya selesai cek gitu tugasnya ya. Nanti saya tampilkan di psikologi untuk hasil reviewnya. Untuk drawing pen tadi sudah saya sampaikan. Gitu, ya. Angkatan Bu Nur? Ya. Tadi drawing pennya itu pakai 02 sama 01 gitu ya Pak ya? Ya, kecuali untuk potongan garis tanah 0,4 dan lebih tebal lagi. Ya, jadi adik punya 0,4 atau 0,5. Jadi ada 0, kecil. 0, kecil itu 1 dan 2. Ada lagi 0, yang tengah itu 0,4 sama 0,5. Kalau yang tebal ya itu 0,8. Tapi jarang digunakan 0,8. Jadi minimal punya 124 atau 125. Itu drawing pen yang digunakan. Dan kalau bisa gambarnya pakai sablon, tulisan huruf dan tulisan angka itu pakai sablon. Itu belajar melatih kerapian. Jadi jangan sampai seperti yang saya tayangkan tadi, menggambar potongan-potongan yang tidak bagus, meliok-meliok, pakai tangan, dan sebagainya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup. Kita tutup ya Pak ya. Ya, benar saya. Kita tutup. Semoga perkuliahan pada siang hari ini barokah, manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernuhun Bu Nur Jayanti. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.